Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sherly dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait biaya tenaga kerja. Langsung saja ke materi pertama, pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri adalah usaha fisik ataupun mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk, sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Di dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kegiatan departemen dalam perusahaan, jenis pekerjaannya, dan hubungannya dengan produk. Definisi dan konsep biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia, penggolongan aktivitas, dan biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Penggolongan atau klasifikasi aktivitas tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, klasifikasi menurut aktivitas departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dan yang keempat, klasifikasi menurut hubungannya dengan produk. Akuntansi biaya tenaga kerja. A. Gaji dan upah. 1. Cara menghitung gaji dan upah karyawan. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Aktivitas akuntansi upah dan gaji. Akuntansi biaya gaji dan upah atas dasar data tersebut di atas dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut, yaitu debit barang dalam proses dikurang biaya TKP senilai Rp, debit biaya overhead pabrik senilai dan kredit gaji dan upah. Tahap kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Debit, gaji dan upah dengan rupiah sekian, kredit upah PPh karyawan dengan rupiah, kredit gaji upah dengan nilai sekian. Tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan sebagai bukti ketidakbayaran upah karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Debit upah dan gaji senilai XXX, kredit dan kas senilai sekian-sekian. Tahap keempat, penyertaan PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi. Bisa dilihat. Selanjutnya, apa tujuan pemberian intensif kepada karyawan? Dalam hitungannya, dengan gaji dan upah perusahaan memberikan insentif kepada karyawannya agar dapat bekerja lebih baik. Perhitungan insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, kombinasi antara keduanya. Ada beberapa cara pemberian insentif, antara lain insentif satuan dengan jam minimum, strike price work with a guaranteed whole minimum plan. Yang kedua yaitu ada Taylor Difference Based Flat Rate Plan. Next, materi selanjutnya yaitu apa yang dimaksud premi lembur karyawan. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Perhatikan contoh perhitungan biaya tenaga kerja berikut. Misal, dalam satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja bisa maupun lembur senilai 50 per jam. Premi lembur karyawan dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Tarif upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. 1 jam biasa
sama dengan 40 kali Rp600 sama dengan 24.000. Jadi 2 jam lembur, 2 kali jam lembur atau sama dengan 4 kali Rp600 sama dengan 2.400. Kemudian 3 kali jam premi lembur sama dengan 4 dikali 300 sama dengan 1.200. Selanjutnya, upah karyawan tersebut selama 1 minggu adalah 24.000 ditambah 2.400 ditambah 1.200 sama dengan 27.600. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasannya terjadi lembur tersebut. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama adalah stop time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Beban-beban yang dikeluarkan untuk memulai produksi tersebut, biaya pemula produksi atau setup cost. Biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan atau kendala-kendala, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan dalam waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dan terakhir di sini ada kesimpulan. Dalam perusahaan, biaya tenaga kerja digolongkan dengan berbagai macam cara, yaitu menurut fungsi pokok dalam perusahaan, menurut kegiatan-kegiatan bagian perusahaan, menurut jenis pekerjaan, dan menurut hubungannya terdapat dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Akuntansi biaya melalui 4 tahap, yaitu pencatatan distribusi negara, yang kedua pencatatan utang gaji, yang ketiga pencatatan pembayaran upah kepada karyawan yang berhak, dan yang terakhir penyetoran pajak penghasilan ke kas negara. Baik, kita sudah berada di akhir template. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.